Florentino Perez kembali menunjuk Jose Mourinho sebagai juru taktik baru bagi El Real. Jose Mourinho dikontrak hingga 2029 mendatang. Apakah ini akan mengulang drama pertarungan sengit bak perang bagi Real Madrid versus Barcelona yang pernah tersaji pada tahun 2009 hingga 2013 lalu? Di mana kala itu setiap laga El Clasico selalu menghadirkan drama-drama mencekam bagi kedua tim. Pertandingan bola seperti laga UFC, pemeran antagonis yang selalu dijadikan Mourinho sebagai tameng yaitu Pepe dan Ramos. Dua tembok raksasa ini terlihat tenang dan humble kala menjamu tim selain Barcelona. Namun ketika berhadapan dengan Barcelona, kedua palang pintu El Real ini bak dua panglima yang sadis, beringas, dan menghancurkan, menyeramkan. Itulah gambaran Pepe dan Ramos saat itu. Bahkan, pemain lain pun yang sebetulnya sabar, tenang, bijaksana, kala dilatih Jose Mourinho berubah menjadi beringas dan emosional. Seperti Xabi Alonso misalnya, Sami Khedira, Ozil, Cristiano Ronaldo, Casillas, dan pemain lainnya. Jose Mourinho pernah mengatakan bahwa Anda silahkan berpelukan, berciuman, saling respek saat kalian membela negara kalian. Namun tidak saat kalian membela klub. Setiap pertandingannya adalah perang. Terlebih ketika Anda melawan Barcelona. Ini adalah harga diri. Misi wajib menang harus Anda tanamkan. Maka perang adalah pemicu semangat agar Anda serius dan fokus saat bertanding, agar menang dapat Anda raih. El Clasico pertama di era kepelatihan Jose Mourinho terjadi pada 29 November 2010 di Stadion Camp Nou dalam ajang La Liga. Pada pertandingan tersebut, Real Madrid asuhan Mourinho harus menderita kekalahan telak 0-5 dari Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola. Barcelona kala itu tampil sangat dominan melalui permainan tiki-takanya, di mana Xavi Hernandez mencatatkan akurasi umpan yang luar biasa. Sementara kekalahan ini menjadi salah satu hasil terberat bagi Jose Mourinho dalam karir kepelatihannya. Kekalahan telak 0-5 Real Madrid dari FC Barcelona di Camp Nou pada November 2010 lalu menjadi salah satu momen paling pahit dan kekalahan terbesar dalam karir kepelatihan Jose Mourinho, yang memicu persaingan emosional tinggi dan ambisi besar untuk membalas dominasi Blaugrana saat itu. Hasil 0-5 merupakan kekalahan paling telak yang pernah dialami Mourinho sepanjang sejarah karir profesionalnya. Mourinho bahkan mengakui jika pertandingan ditambah 10 menit lagi, Madrid bisa saja kebobolan 6 atau 7 gol. Walau kalah telak, Mourinho sempat membela diri di depan media dan menyatakan bahwa timnya hanya menderita kekalahan biasa. Bukan sebuah kehinaan atau rasa malu. Di balik layar, kekalahan tersebut memukul mental skuad Madrid. Namun Mourinho segera merespon cepat untuk memulihkan moral para pemainnya di ruang ganti. Hasil ini memperuncing tensi duel syarat emosi di era kepelatihannya melawan Barcelona asuhan Pep Guardiola pada musim-musim berikutnya. Barcelona dengan Lionel Messi-nya kala itu menjadi target utama.
banyak taktik-taktik gila Mourinho dicoba hanya untuk menjegal kelincahan pemain Barcelona, terutama Messi. Saat berhadapan dengan Barcelona kala itu, Jose Mourinho bahkan pernah mengubah posisi Pepe yang awalnya adalah center back menjadi gelandang bertahan. Taktik ini diambil hanya untuk menjegal dominasi Messi di lapangan, dan terbukti berhasil. Taktik-taktik licik yang diinstruksikan Mourinho kepada Ramos untuk bermain fight kala menghadapi Messi, di mana ia mengatakan jika Anda tidak mampu merebut bola dari Messi, maka kakinya pun tidak masalah Anda jadikan bola. Di era kepelatihannya lah, Sergio Ramos banyak menerima hadiah kartu merah akibat aksi-aksi brutal dan beringasnya di lapangan, terlebih kala menghadapi Barcelona dan Messi. Selama periode pertama kepelatihannya di Real Madrid, yaitu era 2010 hingga 2013, Jose Mourinho belum pernah menjuarai Liga Champions satu kali pun. Dengan langkah timnya hanya selalu terhenti di babak semifinal dalam 3 musim beruntun, di mana musim 2010 hingga 2011 timnya terhenti di semifinal setelah kalah agregat dari Barcelona. Lalu, pada musim berikutnya, 2011-2012 terhenti di semifinal usai kalah adu penalti melawan Bayern Munchen. Lalu pada musim 2012-2013, timnya terhenti di semifinal setelah takluk agregat dari Borussia Dortmund. Dan pertandingan kedua tim ini antara Real Madrid dan Borussia Dortmund adalah salah satu pertandingan bersejarah bagi kedua klub, di mana kedua klub ini sama-sama ingin mengejar dan memburu gol. Namun keberuntungan diraih oleh Borussia Dortmund. Selama melatih Real Madrid pada tahun 2010 hingga 2013, Jose Mourinho hanya mampu meraih 3 gelar juara saja. 1 trofi La Liga, 1 Copa del Rey, dan 1 Piala Super Spanyol. Adapun La Liga Spanyol dapat ia rengkuh pada 2011-2012. Dengan rekor fantastis, ia mampu meraih 100 poin dan mencetak 121 gol dalam satu musim. Ini termasuk liga yang subur bagi klub Real Madrid itu sendiri. Adapun 2010-2011, ia menjuarai Copa del Rey, di mana saat itu Real Madrid mengalahkan Barcelona 1-0 di babak tambahan waktu pada partai final lewat gol sundulan Cristiano Ronaldo. Lalu ia meraih Supercopa de España pada 2012, di mana ia memenangkan Piala Super Spanyol dengan mengungguli Barcelona melalui agresivitas gol tandang. Perjalanan Jose Mourinho di Real Madrid tidak serta-merta dengan gelar yang ia berikan kepada klub menjadikannya disanjung, disayang oleh para pemain. Justru banyak perselisihan dan konflik-konflik yang terjadi antara kepelatihan, manajemen, wasit, media, hingga para pemain itu sendiri. Di mana perselisihan Jose Mourinho di Real Madrid memuncak pada musim 2012-2013 yang mengakibatkan pecahnya keharmonisan ruang ganti. Konflik dengan pemain bintang seperti Iker Casillas dan Sergio Ramos menjadi pemicu utama, serta ketegangan dengan media setelah sukses mematahkan dominasi Barcelona di tahun-tahun awal, di mana tiki-taka yang diciptakan oleh Pep Guardiola kala Barcelona mendominasi di seluruh permainan, baik itu di La Liga Spanyol, bahkan di Liga Champions sekalipun. Namun ini dipatahkan oleh Jose Mourinho
setelah tahun-tahun berikutnya saat pertama kali ia datang dihancurkan Barcelona, namun pada periode El Clasico berikutnya ia mampu mematahkan dominasi itu. Konflik-konflik dengan pemain bintang dan kapten, di antaranya Iker Casillas. Hubungan menjadi renggang karena Mourinho menilai sang kapten terlalu banyak menuntut hal non-teknis. Ia menganggap Iker Casillas adalah pemain manja. Lalu ia mencadangkannya di akhir 2012 yang memicu perpecahan tim, di mana kala itu ia melakukan keputusan kontroversial. Ia lebih memilih penjaga gawang yang tidak terlalu memiliki pengalaman yang hebat dibandingkan Iker Casillas. Tidak hanya itu, ia juga pernah berkonflik dengan Sergio Ramos dan Pepe. Ketegangan muncul akibat perbedaan pandangan di atas lapangan serta sikap keras Mourinho dalam mengontrol permainan. Begitupun dengan Cristiano Ronaldo. Sempat terjadi ketegangan internal karena kritik taktik Mourinho di paruh akhir masa jabatannya dianggap kurang maksimal karena hanya mengandalkan counter attack dan parkir bus. Lalu ia juga pernah berkonflik dengan media dan wasit. Mourinho sering menyerang komite wasit, UEFA, dan bersih tegang dengan jurnalis Spanyol demi melindungi timnya. Begitupun dengan manajemen klub. Pada masa awal kepelatihannya, ia sempat bergesekan dengan Direktur Umum Jorge Valdano terkait kontrak penuh atas kebijakan transfer pemain. Lalu, apa target Jose Mourinho untuk datang ke Real Madrid melatih pada tahun-tahun ini? Pada periode kedua ini, Real Madrid diharapkan untuk mendapatkan kejayaannya kembali, di mana Jose Mourinho dijadikan pelatih untuk menjuarai liga-liga, baik itu Liga Champions, La Liga Spanyol, dan trofi-trofi lain. Di mana setelah 2 musim terakhir mengalami nirgelar, Di antara rincian target dan fokus kepelatihan Mourinho saat ini ialah meraih trofi kembali, membawa Los Blancos juara setelah paceklik gelar dalam 2 musim terakhir, meramputkan skuad, memangkas jumlah pemain, di skuad utama menjadi sekitar 20 hingga 23 pemain fit, ditambah pemain cadangan untuk situasi cedera agar lebih efektif. Lalu ia ditargetkan untuk meningkatkan intensitas, menggenjot fisik, taktik, dan penguasaan bola. Para pemain melalui sesi latihan ketat di Valdebebas guna mencapai standar tempur tertinggi. Kontrol penuh tim, memegang kendali penuh atas keputusan teknis olahraga, kebijakan transfer, hingga pengelolaan akademi. Apakah Jose Mourinho mampu membuktikan bahwa ia masih the special one seperti julukan yang pernah ia dapatkan itu? Kita tunggu saja aksi-aksinya.